Jokowi punya jubir-jubir kayak Pak Ali Mukhtar ini ya. Memang harus di samping Pak Jokowi itu harus banyak orang ngotot ya, ya begitu karena bosnya kurang ngotot, jadi dia yang harus ngotot gitu, dan itu positif buat Pak Jokowi. Kalau saya lihat satu-satunya juru bicara yang terbaik cuma Ali Mukhtar ini ya, ya. Untung ada Ali Mukhtar, Pak Jokowi agak tertolong ya. Kalau enggak babak belur semua, apalagi udah ditinggal nyalek sama Johan Budi itu. Jadi mixnya itu karena saya melihat semuanya kok berpikir sebagai pedagang gitu ya, makanya orang bisa menerima itu deal-deal langsung yang dibuat oleh Inalum itu. Nah ini Pak Jokowi itu dengan metode Pak Ali tadi ya kan, dia pengen berpikir bisnis tapi nggak bisa kan sebenarnya memang dia. Dan memang jangan Anda berpikir bisnis, Anda juru bicara presiden, bicaranya itu sebagai negara. Kelemahan dari semua proses ini adalah karena orang-orang tiba-tiba berbisnis dan menyeret kita dalam deal-deal bisnis yang kita tidak paham sebetulnya apa yang terjadi secara detail. Padahal yang kita harus lakukan itu adalah berbicara sebagai negara dan berbicara dalam konstruksi negara kita ya, dan menggunakan sejarah kita, konstitusi kita, undang-undang kita, perangkat-perangkat kenegaraan kita untuk meletakkan adanya satu elemen yang berasal dari luar yang sedang kita hadapi. Kalau sumber daya itu yang dipakai, maka persoalan Freeport ini persoalan kecil sebetulnya ya, persoalan cukup remeh sebetulnya. Tapi karena ini terjun dagang, kita diajak hitung-hitungan dagang, untung sekian persen, dapat fee sekian persen, pusinglah kita ya kan. Dan presiden mengumumkan hasil kerja PT itu seolah-olah itulah segala-galanya hidup ini gitu ya. Dia kayak presiden lebih kecil sedikit lah dari presiden Freeport McMoran itu. Padahal kalau dia berbicara sebagai negara, apa urusannya gitu loh. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Konstitusi menugaskan kepada presiden untuk mengontrol dan menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu mandat konstitusional yang tidak mungkin dibantah oleh siapapun. Luar biasa sudah bekerja ya kan ya, untuk Ali apa yang kita kasih semua kalau untuk Ali sih ya kan. Saya nggak menyalahkan Ali ini saya bilang untung dia ada di sekitar Jokowi ya kan. Ini yang lain ini kan, Pak Ali kan harus tahu presiden kita ini kan juga nggak berpengalaman amat. Jadi kalau ada orang jujur kayak Ali di sana lebih bagus lah ya kan, biar yang bohong-bohongnya ini bisa ditutupi gitu kan. Ali malu sama sorbannya itu kan kalau macam-macam. Jadi begitu caranya negara ini harus duduk ya kan, wibawa harus dipakai kan. Katanya Pak Jokowi surveinya tertinggi, nanti terpilih juga Pak Ali. Udahlah dengan mandat baru dong bekerja, jangan di ujung-ujung mandat baru ini nanti kita juga curiga jangan-jangan ada ini juga ini menjelang pemilu ini kan, perlu ongkos-ongkos sedikit kan, orang boleh curiga gitu dong. Makanya jangan sekarang dong, nanti begitu menang pemilu ayo garap ini dari awal. Kalau saya tugaskan BPK dulu, BPK tolong audit ini, atau sekarang minta audit dulu deh, minta audit sebab ini baru lingkungan aja sudah 185 triliun. Bagaimana dengan audit lainnya, pelanggaran setorannya ini itu dan seterusnya itu, periksa semua kan, ada KPK diawasi. Tapi kan kita tunggu karena mandat di kakaknya juga bilang begitu 2021. Kenapa buru-buru? Tahan dia konsentratnya, kamu pakai undang-undang minerba nggak boleh kirim konsentrat. Bikin smelter itu ada di undang-undang minerba, tahan. Macam-macam dia ambruk dia. Begitu sahamnya ambruk kita ambil, ada masalah, suruh orang beli itu di Wall Street. Masa orang Indonesia nggak ada bisa main di Wall Street? Bego amat di bangsa, nggak ada orang jago di sana. Banyak lah. Nah negara jangan turun jadi bisnismen, jangan.
Kalah kita, jadi kena tipu nanti. Nah, kecuali ada soal lain. Karena tadi Bung Ali mengatakan dengan Obama kita nggak ngomong, dengan Donald Trump kita nggak ngomong. Bangga kita. Ya. Iya. Jadi artinya Bung Ali udah bilang begitu, bangga kita. Artinya presiden nggak mau diintervensi. Bagus dong. Tapi kalau ternyata ini main-main politiknya orang-orang besar itu, dan kita menyembunyikan bahwa kita ditekan, itu masalah. Ya. Sebab setahu saya selama ini tekan menekannya kuat di sini. Jadi nggak usah sembunyi bahwa ada tekan menekan di sini. Ya kan? Alot dan lain-lain lah. Karena ini kan yang kita lihat ini kan belum ada yang di atas mejanya ini. Semua di bawah meja ini barang. Begitu naik ke atas meja kan nanti kita tahu bahwa di situ ada tekan menekan. Bahwa presidennya bermain, bahwa senatornya bermain, bahwa ini dikaitkan dengan ancaman kepada Papua dan sebagainya. Selesaikan itu, kita yang baca sendiri. Serius nggak sih kita ini mau mempertahankan situasi Papua itu? Serius nggak sih? Jangan main-main gini dong. Kalau mau serius pakai wibawa negara, kasih itu kepada rakyat Papua supaya nggak ada desas-desus macam-macam lagi. Happy semuanya, kita rangkul semuanya. Tanah itu besar sekali, kita pakai bersama-sama untuk kemajuan Indonesia, untuk menyatunya bangsa ini. Karena kita diancam juga. Interupsi terus menerus tuh di Kongres Amerika itu tentang kita, tentang kewibawaan kita. Mau diselesaikan nggak? Nah kalau selesaikan sekaligus loh. Tapi ini memerlukan mental sebagai negara. Kalau mentalnya ini PT, CV lagi kalau bisa, dia nggak dapat Pak. Mohon maaf aja, karena tipu kita semua. Dan kita ini cuma pencitraan. Disebut kita sudah menguasai. Menguasai dari mana? Ya, katanya ngutang ke 11. Mana ngutangnya? Belum kita tahu lagi itu apa nanti. Jangan-jangan ini orang kasih utang dari belakang. Ngabalin kenapa mandang saya? Saya mau bilang. Mau interupsi, silakan. Begini. Rocky Gerung, dengar baik-baik kata-kata saya. Bagaimana cara Anda menghitung tentang begitu tidak hangatnya orang tentang bernegara? Itu satu. Sebagai seorang yang memiliki kemampuan intelektual yang bagus, orang percaya dengan Anda di kepentingan publik ini untuk memberikan rasa optimisme kepada rakyat Indonesia. Bagaimana Anda bisa melakukan satu survei, satu penelitian dan mengambil kesimpulan terhadap akan ada kecurangan dalam pemilu? Hei Rocky, kau kan selalu menggunakan kata-kata dungu. Baru kau ketemu saya malam ini. Nggak boleh begitu Rocky. Oke. Hati-hati loh. Ya, lanjut. Boleh saya lanjut? Iya silakan. Itu barusan saudara Ngabalin mempraktekkan apa yang disebut apel siaga tuh. Dia kayak mimpin apel siaga, marah-marah di depan kamera tuh. Jadi kalau Anda lihat usulan ILC malam ini dihasilkan oleh tuntutan publik. Kalau publiknya optimis, dia nggak akan minta Karni Ilyas untuk Jamal yang merontak-berontak. Justru kalau dia pesimis. Bukan publik. Dapat menemukan publik di mana? Di mana publik berpendapat? Survei apa yang Anda pakai? Gini ya, saudara Ngabalin. Kalau publik nggak Banyak cemas dengan mahasiswa loh. pemilu, Hati-hati pilihan katanya. oke ya, oke, saya pilihkan kata buat kamu ya. Bila publik tidak cemas dengan pemilu, maka publik tidak akan minta soal kardus ini dibahas. Jelas nggak kalimat saya? Oke, saya Jangan sebutkan begitu ya. dong. Kita juga sekolahan ini, orang sekolah. Doktor saya Pak. Ya Ngabalin, Anda doktor. Oke, Pak Doktor. Ngabalin, udah bisa apa aja setelah jadi doktor, saudara Ngabalin? Kalang kabut ente kan? Mau bilang apa coba? Oke, ente kalang kabut, frasa itu akademis tidak? 10 menit, saya pakai 7 menit, 3 menit saya subsidi buat otaknya si Ngabalin ya. Tadi saya terangkan bahwa bahkan bila suara itu dikumpulkan pakai tas plastik, kantong kresek itu, kalau ada trust pada masyarakat, dia nggak akan protes tuh. Karena dia tahu bahwa suara itu akan tiba di tempat perhitungan yang benar. Tapi justru karena kepercayaan itu hilang, maka soal kardus ini dibicarakan. Begitu cara melihat semiotik saudara Dr. Ngabalin. Ada? Nggak pernah belajar itu.
Anda nggak bisa mengabstraksikan pikiran publik. Anda ingin tagih lewat survei. Begitu banyak pikiran yang tidak bisa disurvei, yang tidak bisa diucapkan. Tapi kemampuan intelektual kita membaca asumsi itu pelajaran metodologi pertama, Dr. Ngabalin. Kita mau lihat akibat dari pembicaraan hari ini. Karena itu, gak penting sebetulnya mau pakai baja atau kardus. Yang penting ada keyakinan pada masyarakat bahwa pemilu ini akan berjalan dengan rasa jujur, dengan keadilan. Partai Demokrat, balihonya baru diganti, baru diacak-acak tuh. Nanti ada ide buat, kalau begitu supaya baliho itu nggak bisa diturunkan, nggak bisa dirobek, bikin baliho pakai baja gitu. Karena otak Ngabalin tidak cukup kuat untuk menahan serangan oposisi, maka otaknya ditempel baja supaya kuat. Itu kan konkret, Anda nggak bisa berpikir abstrak. Kalau saya bilang, otakmu coba ditempeli baja tuh. Tentu aja saya nggak datang ke tukang las buat ngelas otakmu. Tapi kasih perlengkapan yang lebih logis untuk membantah pikiran orang lain gitu. Oke ya, jadi kita ada di dalam suasana itu sebetulnya. Kekurangan kemampuan untuk melihat apa yang unspeakable, yang tidak bisa diucapkan oleh rakyat, yang bahkan tidak bisa dibaca oleh survei. Nah, saudara-saudara, saya menganggap bahwa di depan kita ada suasana lain, yaitu suasana untuk seolah-olah to be or not to be bagi petahana itu. Jadi, karena itu kita bertengkar untuk hal yang sifatnya teknis. Padahal ini masalah etis. Drop legitimasi, hancur public trust. Itu yang harusnya jadi pintu masuk untuk membahas perlu tidak kotak suara itu dibuat transparan, perlu tidak kotak suara itu dilengkapi dengan skrup yang kuat. Transparan itu bukan bahwa kotak itu bisa dilihat dari luar, tetapi prinsip bahwa pemilu itu tidak boleh dikendalikan oleh opini penguasa. Itu aja kan. Kalau sekarang misalnya semua menteri adalah juru kampanye, dia digaji untuk bikin kebijakan tapi sekaligus jadi jurkam. Itu aja udah tidak transparan. Karena dia udah ambil mencuri legitimasi, mencuri otoritasnya untuk diganti dengan elektabilitas kan. Kan gak jujur kan pemilu itu kan. Dari awal udah gak jujur tuh. Jadi saya tutup begini aja deh, bahwa demokrasi hanya bisa tumbuh bila public ethics itu bisa dikendalikan dengan akal sehat. Bukan dengan ngamuk-ngamuk, bukan dengan marah-marah. Nah berpikir itu, Dr. Ngabalin, Yunto, Dr. Akbar Faisal atau Faisal Akbar, berpikir itu artinya menggeleng, bukan mengangguk. Menggeleng artinya oposisi itu. Mengangguk itu feodal. Demokrasi memerlukan geleng kepala, bukan tunduk-tunduk. Itu feodal.